Tapi dipigawe KB sudah dikerjakan oleh KDM selama tahun ini, gebiar di mana-mana. Bahkan bukan hanya memperingati Maulid Nabi saja, sebelum Maulid Nabi, sebelum bulan Maulid itu KDM sudah bergerak memperingati apa yang dilahirkan oleh Nabi. Justru hakikatnya kita memperingati apa yang dilahirkan oleh Nabi. Apa yang dilahirkan oleh Nabi? Pertama, Nabi dilahirkan, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang dilahirkan Nabi. Tawadu, DP-DP, handap asor, berehan, henteu dendaman, henteu syirikan. Itu yang dilahirkan Nabi. Itu peringati oleh kita, dan bukan hanya peringati saja. Yuk amalkan. Apalagi yang dilahirkan Nabi, bersedekah, menolong orang lain, jompo, fakir miskin, terutama anak yatim. Tapi dipigawe KB sudah dikerjakan oleh KDM selama tahun ini, gebiar di mana-mana. Bahkan bukan hanya memperingati Maulid Nabi saja, sebelum Maulid Nabi, sebelum bulan Maulid itu KDM sudah bergerak memperingati apa yang dilahirkan oleh Nabi, yaitu sedekah. Karena Nabi bersabda, istanzilul rizki bis sedekah. Itu hadirkan rezeki Allah dengan sedekah. Ainujulul rizki bis sedekah. Turunkan rezeki Allah dengan sedekah. Karena jelema nu gabung ke KDM, para donatur yang sudah bergabung ke KDM, yakin, jangan ragu. Kenapa? Karena dengan sedekah rezeki mereka akan semakin berlimpah. Bisnis, usaha semakin berlimpah. Untuk apa? Ya untuk beribadah, untuk disedekahkan lagi. Berarti para donatur anu kumpul aya di KDM, itulah orang-orang yang mengamalkan terima kasih. Terima kasih bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, bukan. Maksudnya terima kasih apa? Kita terima lalu dikasihkan lagi. Itulah orang yang berterima kasih. Para pengusaha, para bisnismen yang ada di KDM menerima rezeki dari Allah dari hasil usahanya, lalu dikasihkan kembali sebagian harta milik rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Itulah orang-orang yang berterima kasih. Itu je dulu kahati ayat tasok dibaca kusia Aisyah teh ngamal itu. Siap. 36. Siap. 86 lain 36. Iya amat 36, Pak. Amat 36. Eta mah kode KDM. Kode KDM. Maksudnya 36 itu apa maksudnya? Ada maksud. 3 ditambah 6 berapa? 9. Yang dimaksud oleh KDM 36 adalah jumlah dari 36 itu 9. 9 itu adalah angka istiqomah. Masya Allah. Makanya KDM itu orang-orang yang istiqomah. Seperti angka 9. Kenapa 9 istiqomah? Kalikan berapa saja 9, jumlah ujungnya pasti 9. 9 kali 1 9 kali 2 18 kan angkanya 1 sama 8. 1 sama 8 9. 9 kali 3 27. 2 sama 7 9. Weho, 9 kali 4 36. 6 tambah 6 9. Masya Allah. 9 kali 5 45. 45 tambah 5 9. 9 kali 6 54 5 tambah 4 9. 9 kali 7 9 kali 7 63 6 tambah 3 9. 9 kali 8 72 tambah 2 9. 9 kali 9 81 8 tambah 1 9. 9 kali 10 90. 90. Mau tajong tinggal Oh, nyata. 9. Jadi bukan basa-basi KDM 36. 3 tambah 6 berapa, coy? 9. Berarti memberi peringatan kepada para KDM, para dermawan KDM, donatur KDM. Jadilah 36. Kenapa 9? Apa 9? Istiqomah dalam kebaikan. Itu maksudnya. Penuh hikmah tuh KDM. Mbak, ada yang nanya, sodako dilihat-liatin, ria, gimana pendapat Abah? Ya, kalau mau ngejar ikhlas, kita manusia biasa, belum bisa. Allah nurunin hukum aja bertahap. Allah yang maha segala-galanya, menurunin hukumnya itu bertahap, enggak sekaligus haram, enggak. Nah kita manusia biasa, mau belajar ikhlas dari riya dulu. Ingat, ungkapan Syekh Jalaluddin Asyuyuti,
La tatlub amalan biduni riya'in fatabqa bila amalin. Masya Allah. Jangan mencari amal yang tidak pakai riya. Apa yang kita amalkan di dunia semuanya ada riyanya. Kalau kita mau beramal, takut riya, ngerjain ini, takut riya, ngerjain, takut riya, fatabqa bila amalin, maka Anda gak bakalan punya amal. Lalu kapan Anda beramal? Biar kita sandarkan riya untuk sementara, suatu saat akan menjadi kebiasaan beramal. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ketika kita tinggalkan, kita merasa punya utang. Disitulah ikhlas datang. Masya Allah. Makanya pesan saya terakhir untuk para KDM, jangan menunggu sukses lalu Anda bersyukur. Tapi bersyukurlah dengan hal yang terkecil, maka kesuksesan besar akan didatangkan oleh Allah. Amin. Jangan menunggu bisa lalu Anda kerjakan. Tapi kerjakanlah dari sekarang. Pasti Anda bisa. Itulah cara bersyukur. Boleh kita riya, tapi nanti insya Allah ikhlas akan datang. Dan yang menentukan riya dan ikhlas bukan Anda. Siapa? Allah dan hati kita yang tahu. Apa yang kita kerjakan. Terus bah, supaya biar istiqomah terus, kadang-kadang suka ada aja godaan-godaan. Baru 3 kali ngikutin giat KDM, merasa bosan, merasa tidak ada perubahan. Kok pibangusen ning rezeki teu nambah-nambah gitu. Eta kumaha tah bah? Abe bisa istiqomah. Tergantung niatnya. Niat Anda bersedekah mengharapkan apa? Rezeki katanya. Iya. Bersedekah rezeki dimudahkan. Iya. Maaf, makna rezeki itu luas. Kalau kita menilai rezeki uang. Maaf, kesehatan Anda itu rezeki yang besar. Masya Allah. Anda terhindar dari musibah, dari balahi di jalan, itu rezeki terbesar. Mungkin Anda bersedekah, misalkan 1 juta, pengen jadi 10 kali lipat, jadi 20 juta. Iya. Mending 20 juta yang datang, apa nih Anda Stroke. stroke. Oh. 20 juta nggak ada apa-apanya, tapi kesehatan badan itu rezeki yang sesungguhnya. Masya Allah. Jadi jangan menilai rezeki dengan sodako hanya dengan uang materi saja. Anda panjang umur, terhindar dari musibah, insya Allah itulah rezeki dari sodako Anda. Sebuah tantangan pasti ada. Karena dalam istiqomah itu adalah perjuangan menghadapi tantangan. Kalau Anda merasa berjuang, maaf, Anda harus berani menghadapi tantangan. Kalau Anda tidak merasa berjuang, ya udah, jangan merasa ingin ditantang dong. Kalau Anda berjuang, harus mau berkorban. Berkorban, itulah hasilnya nanti ada keistiqomahan dalam diri kita. Kenapa? Istiqomah akan timbul seperti gunung. Al-istiqomah kal jibal. Istiqomah itu seperti gunung. Bagaimana gunung? Hujan gede deras menimpa gunung, gak ada ceritanya gunung habis hancur karena kena hujan. Tetap gunung berbentuk gunung. Ada angin, gede kenceng itu angin. Maaf, gak ada ceritanya gunung terbang ditimpa angin. Tetap gunung. Datang banjir, air begitu besar. Maaf, menimpa gunung, gak ada ceritanya gunung terbawa banjir. Justru sumbernya ada banjir karena ada yang merusak gunung. Gunung adalah istiqomah. Kalau istiqomah Anda rusak, Anda merasa nggak nyaman, nggak ada apa-apanya, hilanglah keistiqomahan Anda, maka kehancuran akan menimpa Anda. Karena Anda nggak istiqomah, seperti gunung yang hancur menjadi longsor. Jadilah istiqomah seperti gunung. Diterpa apapun dari depan, dari belakang, dari kiri, kanan, tetap istiqomah. Karena yang kita tuju adalah li'ajlillahi ta'ala. Hanya kemuliaan Allah yang kita tunggu, itu yang kita raih, yang kita dambakan. Keistimewaan kita memperhatikan anak yatim itu apa tuh, Bah? Hah? Keistimewaan memperhatikan, nyayangin anak yatim, nyantuin anak yatim. Di dunia tajlibur rizki, ditambah-tambah rizki oleh Allah. Untuk apapun itu rizki. Yang kedua utamanya di akhirat. Kama qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah wa asyara bisyadabah wal wusta. Kata Nabi, aku dengan orang yang memuliakan anak yatim nanti di surga akan menjadi tetangga. Sambil mengisyaratkan Nabi 2 jari telunjuk dan kelingkingnya. Saking dekatnya nanti di akhirat di surga Nabi dengan orang yang selalu memuliakan anak yatim. Bil qabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus Bah, ini kan suka ada tuh Pak Kiai, saya mah nggak bisa ikutan program paketan 50.000, udah uangnya nggak ada. Bagaimana kalau saya cuma ikut 10.000?
Gimana tuh bah? Jangan dipaksakan. Mampu 10.000 silakan. Tadi Nggak diakumulasi mampu ya bah? Nggak mampu dengan uang, tolonglah sumbang dengan pikiran supaya lancar nih KDM. Gitu kan? Iya bah. Mampu dengan harta, nggak mampu dengan tenaga, kalau nggak mampu dengan harta, falyatasaddaq biquwwatihi, dengan tenaga. Adu kekuatan pun nggak mampu, falyatasaddaq biilmihi, dengan ilmu, dengan pikiran. Dengekeun atuh saya teh keur diceramahan teh main HP wae. Pikiran kita boga, edan. Ieu tah edan tah. Batur keur diceramahan siapa kalau main HP we HP. Membagikan. Kalau mampu dengan harta, nggak mampu dengan tenaga, dengan pikiran, nggak ada pikiran, gelo. Akhirnya Nabi ngancam, malam yahtam nabi amril muslim falaysa minna. Barang siapa yang mengaku Islam tapi tidak peduli dengan perkara Islam, dengan urusan Islam, maka mereka bukan golongan umatku. Lamun geus diancam ku Nabi lain golongan umat, nah di akhirat rek minta tulung ka saha. Nya. Atau aya nage 5.000, urang mah sing jadi bukti 5.000, engke mah bisa nambahan jadi 10.000, bisa nambahan 20.000, atuh aya nambah bisa sapaket ke 50.000. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Berjuang terus. Pesan Abah buat dai-dai muda bah di wilayah masing-masing supaya kita bisa benar-benar menyantuni untuk wilayah masing-masing, yatim piatu dan doa apa bah? Ya dekati aja KDM, konsultasi bagaimana caranya supaya hidup di kampung masing-masing para dai. Dan di situ dai dikenal sama masyarakat bukan hanya dakwahnya saja, bukan dakwah bil qaul bil lisan, tapi kok bener ya membaling tetangga kita itu bil hal juga dakwahnya, bisa menyantuni tetangga kita. Belum ngerti tujuannya, bagaimana caranya, strukturnya, datangi KDM, konsultasi dengan Guswan. Guswan, di kampung saya kan ada fakir miskin, ada yang ya anak yatim sekian orang, bisa nggak saya nabung dulu, misalkan nuntut we ek mere 10.000 heula, 20.000 heula, sugan nepi ka 300.000 sabaraha paketin, atuh kitu bae cicil. Banyak cara lah jalan menuju surga, bukan menuju rahmat, menuju surga. Terus Abah kan yang ngasih nama ini bah, komunitas doa mulia. Doa itu kan duta orang-orang duafa, hanya anak-anak yatim piatu, mulia mustahik lainnya. Kenapa sih Abah kasih nama KDM itu komunitas doa mulia bah? Ya pan itu orang-orang mulia semua di sana. Nggak bakalan jadi orang mulia kalau dia nggak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa perintah Allah Rasulnya? Bersodakoh, antik, bersodakohlah kalian. Nah dikerjakan oleh para KDM, orang-orang yang ada di kumpulan mulia. Siapa orang mulia? Yang selalu mendoakan dirinya, mendoakan yatim, fakir miskin, mendoakan para kiai. Ini komunitas doa mulia, para donatur, para dermawan ini secara tidak langsung sudah memberikan doa kepada para kiai, para asatidz, para dai. Da urang lamun teu delingan kitu mah moal mimiluan. Moal bisa barang bere ka fakir miskin, ka anak yatim, dimimitian ku para donatur, jelema-jelema mulia. Dengan cara memberikan contoh seperti itu adalah doa secara langsung untuk para ulama, para kiai, para asatidz. Doa. Pan mere teh sedekah teh doa, infak teh doa, zakat teh doa, jadi doa kabeh. Masya Allah. Dimimitian ku para pengusaha muslim yang hebat. Masya Allah. Kudu nama kiai udah boga ide kitu. Kudu nama mubalik udah boga ide kitu. Kudu nama aing. Aing eleh. Kusaha bah? Berarti KDM, komunitas doa mulia, para donatur, para pengusaha yang ada di KDM itu adalah guru-guru saya, guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatidz, para mubalik. Kita para mubalik cuma hafal hadisnya doang, keterangannya doang. Harus sodako, Aisyah. Berbangus doang. Tapi yang beramal siapa? Nih mereka. Kadang-kadang mereka para donatur sibuk dengan bisnis, tidak usaha. Tapi kok terselip di hati dan pikirannya ingin sekali-kali memberi anak yatim, fakir miskin. Kok kenapa kita yang hafal dalilnya kok diem aja? Kita yang hafal hadisnya kok kadang-kadang ngaleme. Lain mere semangat. Kudu nama orang para kiai. Terus kan bah ada juga ya di KDM itu ada orang non muslim bah yang ikutan. Dia tuh nyumbang sampai 100 paket. Ada pernah sampai 200 paket sembako, itu non muslim bah. Itu gimana tuh bah? Itu kan hubul
Hablum hubungan minan nas. basyariah, hubungan kemanusiaan diperbolehkan. Hmm. Diperbolehkan kalau hubungan keduniaan boleh diperbolehkan. Cuma nanti nilai pahalanya untuk siapa? Ya untuk dia. Non muslim dapat pahala, dapat. Cuma di dunia pahalanya. Apa pahalanya? Allah berkahkan usahanya, Lancarkan rezekinya. Berarti Allah Rahman Rahim ya, Bah? Itulah sifat Rahmannya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau makna orang Sunda, Ar-Rahmani, Allah nama parinan nikmat gede di dunia. Ar-Rahimi, Allah nama nikmat letik di akhirat. Disebut 5 detik lain letik nikmatna, tapi lu dikhususkan lil muttaqin, lil mukhlisin, lil muti'in. Eta Ar-Rahim mangke ikan jelema nu iman. Ai Rahman nama sahabae. Arek Islam non muslim, arek nu jahat, arek nu mabok dibere nikmat ku Allah. Hebat Rahman Allah teh eta. Tapi ingat, lamun meunang teu meunang hidayah Islam iman, moal meunang rahimna Allah. Ari untungna urang umat Islam, Rahmanna meunang, Rahimna meunang. Terus tujuan Abah ini bentuk KDM itu apa tuh, Bah, tujuan Abah selain dakwah bilhal? Nah, saya nggak tahu tujuannya. Oh, kok nggak tahu? Nggak tahu, soalnya saya kan ikut. Oh, Yang ngebentuk tuh Guswan, kuno nanya ke aing. Abah sebagai pembina. pan Abah sebagai pembinana. Disebutkan pembina teh saenggeus kabentuk, bari urang teh nyaho unsurna, motivasina naon, ujung-ujung aya KDM we, pan aing ge teu ngarti. Kan Abah pernah ngomong sama Guswan, enak ya kalau setiap para dai-dai ngadain santunan di wilayah masing-masing. Memperhatikan anak yatim itu bukan setahun sekali. Tah eta teh omongan obrolan bohong bari heureuy. Nah. Kunon ku si Guswan dipraktekeun atuh jadi lieur ka aing. Jadi buktinya Bang. Berarti Guswan hideng, berarti connect, Bodas. Seritna aktif, bluetoothna aktif, ngobrol heureuy. Resep nanya lamun para mubalik di lemurna bisa santunan di bangsa kitu. Kunon Guswan bergerak ngajak pengusaha muslim yang soleh. Akhirnya jadilah komunitas doa mulia. Masya Allah. Alhamdulillah. Rapat gitu diajakan aing. Nyapan Abahna sibuk. Atuh ketong nanyakeun maksud tujuan gitu mangga. Alhamdulillah tuh Pokoknya sahabat-sahabat. tujuanana naon KDM Izadil ibadah. Tah, eta. Tambah-tambah ibadah. Masya Allah, eta lizadil ibadah. Iya, kadituna wal ziyarati ilal Makkah wal Amin Madinah. ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Yakin sok kaya bisa ngabring umroh urang. Masya Allah. Berangkatkeun salamur mah cenah kosong di lembur. Mesin ada nggak gotong ya, Bang? Terus ini Bah, kan anggota-anggota KDM tuh kadang-kadang ada seperti ini Bah. Orang-orang dari luar mah pada ikutan, kok tetangga-tetangganya itu cuma pada nonton aja, nggak pernah mau ikut gabung. Itu gimana Bah menyikapinya Bah? Oh banyak itu motifnya. Mungkin motif pertama dia malu ikut gabung-gabungan seperti itu. Atau motif yang kedua, yang berhak memberikan hidayah itu bukan kita. Kalau hidayah itu hak prerogatif Allah. Tapi dengan cara bilhal kita sudah memberikan hidayah melalui tangan Guswan, tangan para komunitas, dengan cara memperlihatkan mengasihi yatim, fakir miskin. Itu cara hidayah. Siapa tahu yang melihat tetangga kita senengnya, resepnya, merehan batur, fakir miskin, yatim. Nah, untuk mengetuk dari hidayah ke taufik itu urusan Allah. Yang menggerakkan hati itu Allah. Tuh, ini Ki Sembako tuh Bah, yang suka curhat tuh Bah. Ki Pokoknya Sembako. tetap kita istiqomah. Tantangan pasti aya. Karena berjuang, kudu siap ditantang. Atau berjuang mung ditantang mah molor bae. Kayak keur berjuang yang ngarepan tantangan karak sakit itu geus mundur. Berarti ngaruntuhkeun istiqomah. Terus ini Bah udah mau periode yang episode ke-19 Bah. Berarti bisa ribuan kan Besok itu Bah, sementara ini sudah terkumpul 1184. Kan hampir 2000. Jadi hampir setiap minggu tuh Bah 1300, 1200 tiap minggu itu Bah. Alhamdulillah bisa disebarkan ke wilayah Sukabumi, Gunung Putri, Cilengsi. Dan maaf, dari KDM nggak ada unsur mengambil bisnis pribadi. Murni lillahi ta'ala hayang ngabungahkeun yatim jeung fakir miskin. Masya Allah. Ayeuna urang ngabungahkeun fakir miskin yatim sugan we atuh urang disyafaatan ke budak yatim. Amin ya Allah. Dibungahkeun urang ke budak yatim. Makanya para pengusaha muslim yang ada di KDM tetap istiqomah. Jangan lalai istiqomah. Seperti gunung.
tetap kuat. Al istiqomatu kal jibal. Istiqomah seperti gunung. Terus Mana ada qaul itu ya bah, al istiqomatu khairun min alfi karomah. itu lebih halus daripada 1000 karomah. Lamun sembako bisa lempang dicai eta karomah apa kumaha bah naon ngaranna? Sembako tah ki sembako bisa lempang di luhur cai eta karomah atau naon ngaranna? Sihir. Sihir. Aing teh yakin. Yakin. Tahun subuh lagi jam 8. Tukang nyuci ya, Bang. Tukang nyuci. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah ya bah. Walaupun ini ki sembako bisa jalan di atas air, ini bisa dia di jalan di atas perut janda. Kirosnya. Saya kata geus ngacona kitu. Ngadetetan ketua KDM teh kan. Sesatna masyaallah. Terus yatim nih bah, yatim itu kan kadang-kadang wilayah daerah itu kan banyak nih. Mana tuh yang disebut yatim itu sampai di usia berapa tuh bah? Kalau yang disebut yatim, apakah yang sudah balik termasuk yatim? Atau memang kita prioritaskan yang belum balik bah? Standarnya kan dari 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah itu pun kan orang yang benar-benar membutuhkan sekali, nggak ada bantuan dari mana-mana, mungkin yang harus diprioritaskan itu. Nah, sekarang banyak yang orang sudah 20 tahun, udah pemuda, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi keadaannya mengkhawatirkan, wajiblah kita bantu. Jangankan anak yatim, yang punya orang tua, tapi dia sengsara, misalkan membutuhkan bantuan, wajib dibantu. Terus lainnya berarti. Kan manusia anjing kehausan aja harus dikasih minum, pahalanya gede. Gitu, apalagi itu manusia. Iya bah, bener bah. Prioritaskan anak yatim yang benar-benar ada di kita, yang masih membutuhkan bantuan dari kita, uluran tangan dari kita, membutuhkan bimbingan agama terutama. Itu prioritas. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran abah. Obrolan sore harinya berhubung nasi padangnya udah datang, kita mau maksor dulu makan sore. Kebuli ada, bakakak ada, nasi padang ada. Masya Allah. Makasih buat semuanya yang sudah mengikuti obrolan sore bareng Abah Kiai Haji Asep Mubarok selaku pembina daripada komunitas Doa Mulia dan juga sebagai pimpinan daripada Pondok Pesantren Anwarul Burhan dan juga sebagai guru besar kita para mubalik-mubalik muda. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengikuti petua-petua. Bagi yang ingin bergabung dengan komunitas Doa Mulia dapat menghubungi UJ Muda. Nah, ini UJ Muda aktif selain di Sekjen Balad Jirok menjadi sekjen juga di KDM. KDM itu lahiran daripada Balad Jirok dan alhamdulillah rata-rata yang bergerak di KDM itu adalah mereka semua di Balad Jirok. Mudah-mudahan silaturahmi kita bermanfaat dan bisa mengadakan santunan untuk di wilayah masing-masing. Baik, malam hari ini jangan lupa hadiri dan kita siarkan di Ciandam, Pondok Pesantren As-Sandami, pimpinan daripada Adinda Kiai Arjuna Muda malam hari ini mengadakan acara Maulid Akbar yang akan diisi oleh saya sendiri, Guswan Sego, dan juga Abah Kiai Haji Asep Mubarok serta para mubalik-mubalik lainnya. Ayo, yang dekat silakan merapat malam hari ini, mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan acara lancar. Nah, ini nasi padang udah datang. Aing ngabang uswaiti tadi, aing ngarek dahar heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.